Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 materinya kita masih ngelanjutin di modul yang kemarin. Modulnya nanti akan Ibu kirimkan atau akan Ibu sertakan agar kalian bisa lebih jelas mencatatnya. Materinya sekarang kita masuk ke subbab ketiga atau subbab poin C, yaitu tentang mewujudkan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai Pancasila sendiri itu kita bisa melihat di beberapa bidang kehidupan kita dalam berbangsa dan negara, baik di bidang politik, bidang hukum, ataupun bidang demokrasi. Contohnya dalam bidang demokrasi kita diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat sesuai dengan sila Pancasila, yaitu permusyawaratan yang adil dan beradab, bahwa semua keputusan, semua kegiatan yang diambil dalam berbangsa dan bernegara ini harus sesuai dengan permusyawaratan atau kesepakatan antar warga negara. Nah, perwujudan nilai Pancasila sendiri kita bisa melihat atau bisa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Contohnya dengan perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau dulunya pada saat kemerdekaan kita cuman punya presiden, wakil presiden, kemudian beberapa menteri dan BPK atau saat itu berperan sebagai pengawas presiden dan wakil presiden. Saat ini banyak lembaga negara yang tumbuh atau lembaga-lembaga negara baru. Contohnya ada MPR, DPR, MA, MK, KY, dan BPK. Kalau MPR dan DPR sendiri ini adalah perluasan dari saat itu salah satu lembaga darurat yang dibuat untuk mengawasi kinerja presiden saat itu. Kalau MA, MK, dan KY ini adalah perluasan dari Lembaga Kehakiman Negara Indonesia yang dibuat secara lebih luas agar bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan atau keinginan masyarakat. Perwujudan nilai Pancasila sendiri kita bisa melihat dari sistem hukum yang ada berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Jadi Pancasila sebagai hukum tertulis yang ada di Indonesia itu merupakan sumber hukum pertama. Jadi sumber hukum pertama itu nanti ada Pancasila, kemudian ada pasal-pasal dalam undang-undang, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, kemudian yang sifatnya dia konvensi ataupun konstitusi itu harus sesuai dengan hukum yang pertama, yaitu Pancasila. Jadi harus selaras seperti itu. Nah, perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kita bisa melihat atau nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan tuh ada apa aja. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia, kemudian pelestarian keragaman budaya, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat yang menuju modernisasi. Jadi Pancasila itu kan memberikan kebebasan kepada masyarakat, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat kita sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kalian bisa lihat juga di dalam pasalnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini contohnya kita ikut serta dalam upaya bela negara itu misalkan kalian nanti kalau dewasa mau jadi TNI, mau jadi Polri, atau mau menjadi aparatur negara. Nah, itu salah satu upaya kalian juga untuk mewujudkan sikap bela negara. Atau kalau kalian nggak mau jadi anggota TNI, Polri, atau aparatur negara, kalian bisa mewujudkannya dalam hal lain. Misalkan memberikan kontribusi kalian dalam pembangunan negara. Misalkan menjadi salah satu peserta didik yang berprestasi sehingga mengharumkan nama negara kalian di kancah internasional, contohnya misal gitu. Terus kemudian menjadi atlet itu juga salah satu juga upaya bela negara. Atau menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum, menjalankan peraturan yang ada, misalkan menjalankan protokol kesehatan, tidak melanggar peraturan yang ada, itu juga sebagai salah satu upaya bela negara juga, seperti itu. Ada juga pasal lain, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau pertahanan dan keamanan negara itu memang harus kita jaga, baik kita sebagai warga masyarakat ataupun sebagai aparatur negara.
Contohnya misalkan di lingkungan terkecil ada siskampling, kemudian ada patroli keliling, ataupun kita menjaga keamanan antar warga masyarakat. Itu juga salah satu upaya dari pertahanan dan keamanan negara, seperti itu. Nah, itu untuk materi kelas 9 hari ini. Jadi di bab 1 udah selesai tentang dinamika Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.